penyumbatan di jantung, penyumbatan iskemik di pembuluh darah gitu ya. Kakak pakainya Natosera. Mana sih Natosera? Bukan tadi Kak ya, Natosera. Natosera adalah gabungan dari nato, kinase, dan serapeptase. Serapeptase itu merupakan suatu enzim yang sifatnya protein litik. Jadi dia dapat menghancurkan kumpulan dari protein amilase. Jadi itu silahkan kakak konsumsi nato, kinase, dan gabungan serapeptase. Untuk teman-teman yang ada penyumbatan di jantung, penyumbatan di pembuluh darah. Aku ngomongnya penyumbatan ya, bukan perdarahan. Kalau perdarahan di otak, nggak boleh konsumsi Natosera. Tapi kalau penyumbatan, wah bagus banget. Jadi untuk kasus penyumbatan ya, kakak yang ada masalah dengan penyumbatan di pembuluh darah otaknya, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium, pakai magnesium yang dosis terapi 3 kapsul, yaitu 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian Natosera. Kalau luas penyumbatannya kakak pakai Natosera yang dari Airing ini lebih powerful, 3 kali lipat lebih tinggi daripada Natosera ini. Dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kemudian kakak lihat, lagi habis sih jadi nggak bisa dilihat, ada suplemen namanya Tocotrienol. Tocotrienol itu antioksidan yang aku rekomendasikan sekali untuk teman-teman yang riwayat stroke atau yang pasca stroke, pakainya Tocotrienol. Tocotrienol itu aku rekomendasikan banget, itu bagus antioksidannya teman-teman. Jadi silakan dikonsumsi ya. Kalau suplemen resistensi insulin, untuk teman-teman yang resistensi insulin yang aku rekomendasikan adalah, mana dia? Vitamin D3K2 20.000 IU sesudah makan. Tambahannya adalah seperti biasa magnesium dengan dosis terapi 3 kapsul, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Dan Kyolic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kyolic blood sugar sama kayak kata kakak Ferdi itu adalah H-garlic. Jadi Kyolic blood sugar itu bagus untuk resistensi insulin ya. Ori nggak dong? Ori kak. Semua suplemen yang aku rekomendasikan 100% original. Itu resistensi insulin ya, udah aku jelasin ya. Dom, lutein jangka panjang aman, hajar kak. Dada penuh, kelengan, tenggorokan gak enak karena asam lambung, vitaminnya apa? Cuka apel, enzim, sama probiotik. Dok, tolong aku lutut bengkak karena autoimun RA. Kak, untuk autoimun RA minimal vitamin untuk semua teman-teman yang penyakit autoimun di sini apapun diagnosis autoimunnya, termasuk RA sekalipun, vitamin D3 yang aku rekomendasikan adalah 30.000 IU. Untuk RA, vitamin D3-nya 30.000 IU ya kak. Dikonsumsi berbarengan dengan omega 3 fish oil 2 soft gel. Kemudian kakak untuk RA itu wajib konsumsi potasium. Untuk RA wajib konsumsi potasium. Tapi sebelum konsumsi potasium, mohon untuk diperhatikan dulu ya kak, fungsi ginjal kakak bagaimana. Kalau fungsi ginjal kakak itu bagus, EGFR kakak di atas 80, silakan konsumsi potasium sitrat. Aku punya potasium sitrat kapsul, aku juga punya potasium sitrat yang serbuk. Selera kakak mau yang mana deh? Yang kapsul minumnya 1 hari 3 kali 2 kapsul sesudah makan. Kalau yang powder itu konsumsinya 1/2 sendok teh sesudah makan pagi dan sore ya kak. Itu yang aku rekomendasikan ya. Kemudian kakak lihat di keranjang kuning aku ada NAG, itu namanya N-asetil glukosamin. Aku rekomendasikan untuk teman-teman yang RA. Zinc, selenium, copper udah pasti banget butuh 1 kapsul sesudah makan. Itu untuk teman-teman yang RA, ingat semua pasien autoimun membutuhkan probiotik. Nggak bisa harus pakai probiotik ya. Probiotik yang aku rekomendasikan untuk pasien autoimun itu
dari golongan Lactobacillus reuteri. Tapi saat ini lagi habis. Jadi kakak pakai yang probiotik Naturbel 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Ya kak, silakan dipelajari dulu ya kak. Anak 10 tahun ada rinitis alergi, vitamin D3-nya mengalami defisiensi. 10 tahun itu normalnya vitamin D3, kebutuhan vitamin D3 untuk anak 10 tahun itu normalnya ya Kak di 2000 IU normalnya. Tapi karena saat ini ada keluhan naikkan jadi 5000 IU. Kemudian konsumsi zinc Kakak Renata ya. Zinc konsumsinya di 22 mg 1 kapsul sesudah makan. Probiotik, jangan lupa ya kak, probiotik itu dikonsumsi untuk mempercepat aktivitas penyerapan dari vitamin dan mineralnya. Pakainya minimal yang 10 billion, tapi aku nggak punya ya kak, 1 kapsul setelah sarapan. Zinc picolinat untuk menjaga sistem imunitas kak. Dom, saya defisit D3, berat badan 78 kilo, kakak Aska. Pesen vitaminnya apa dan kapan aja konsumsinya? Nah, kakak Aksa deh. Kakak Aksa tadi aku jelasin ya kak, aku sempat jelasin bahwa obesitas dan kelebihan berat badan itu merupakan kontribusi dari kekurangan vitamin D3 atau juga bisa sebaliknya. Kondisi obesitas itu dapat menyebabkan resistensi dari vitamin D3. Makanya setelah kakak cek lab, vitamin D3 kakak mengalami kedefisitan. Jadi saran aku adalah kakak konsumsi vitamin D3 K2-nya di 20.000 IU ya kak, sepanjang masa 20.000 IU sampai berat badan kakak udah turun. Kakak konsumsi vitamin D3-nya 20.000 IU setelah sarapan. Kemudian kakak konsumsi magnesium. Ingat, obesitas merupakan tanda resistensi insulin, sehingga wajib sekali konsumsi vitamin D3 K2 dan magnesium. Magnesiumnya pakai yang dosis terapi kekuatan ekstra, 2 kapsul sesudah makan sore dan 1 kapsul sebelum tidur. Teman-teman, aku kan lagi liburan 1 bulan ini ya. Ada beberapa kali aku melakukan cheating. Nah, agar cheating yang aku makan karbo, aku makan gula ya, agar si karbo dan gula itu tidak mengendap di badan aku, itu setiap aku mau makan, itu aku awalin dengan konsumsi berberin dan cuka apel untuk menekan lonjakan dari insulinnya. Jadi untuk kakak yang lagi struggling sama berat badan juga bisa konsumsi berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Kemudian cuka apel. Cuka apel hanya dikonsumsi kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati perut perih sedikit pun, nggak ada ya kak. Konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan untuk menekan lonjakan insulin. Berberin untuk DM, berberin untuk DM apa tuh? Kak, berberin itu sifatnya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Dia memiliki cara yang kerja yang sama seperti obat metformin. Kan tadi ya kak, diabetes itu kan karena resistensi insulin. Resistensi insulin itu artinya tuh si insulinnya itu nggak mau lagi kerja. Jadi dia udah ogah-ogahan, sehingga dia kurang sensitif lagi tuh kak. Karena dia udah nggak mau lagi terpajan sama gula, dia nggak mau ngurusin gula. Nah, untuk meningkatkan keinginan dia untuk meningkatkan kesensitivitasannya, kita itu tuh membutuhkan sesuatu zat aktif, misalnya seperti kalau di functional medicine berberin, kalau di konvensional pakainya itu tuh metformin. Jadi caranya seperti itu kak. Dok, sebelum makan pagi saya lagi konsumsi bone broth, boleh ya konsumsi probiotik setelah makan siang? Probiotik dikonsumsi segera setelah makan pagi atau makan pertama kali di hari itu. Untuk kakak yang nggak IF, misalnya kakak makan pagi jam 8 pagi, minum probiotiknya langsung. Kalau kakak yang IF, misalnya mulai makan di jam 1 siang, ya itulah minum probiotiknya. Jadi jangan dibalik kakak. Buat PPOK apa dong? Banyak. Yang wajib adalah vitamin D3. Kak, semua kondisi paru-paru, entah itu PPOK, entah itu asma, bronkopneumonia, TBC paru, semua yang berhubungan dengan keparu-paruan, COVID aja kemarin ya kak ya,
itu pasti membutuhkan vitamin D3K2. Aku rekomendasi dosisnya di 20.000 IU. Kemudian zinc selenium copper. Zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan siang. Kemudian kakak lihat ada NAC regulator. NAC regulator, betul kakak Ferdi. NAC regulator itu karena ada tambahan seleniumnya ya. Itu bisa kakak konsumsi, 1 kapsulnya mengandung 200 mg. Jadi itu dosis minimalnya di 400, idealnya di 600. Bisa kakak konsumsi 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Ingat, semua yang ada kontribusi dari infeksi, apalagi infeksi kronik, misalnya kakak punya TBC paru, itu kan lama, PPOK-nya bolak-balik muncul, itu kan lama ya kak. Semua kondisi infeksi kronik membutuhkan probiotik. Probiotik yang aku rekomendasikan adalah dari Naturbell, 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Halo dok, sudah konsumsi vitamin D3K2, magnesium, mohon saran suplemen apa lagi ya dok? Kakak Zahwan, kakak targetnya mau ngapain? Dok, ini vitamin D3K2 nya 2 tablet untuk kebutuhan 20.000 IU, betul. Teman-teman, belum ada ya vitamin D3, jadi tuh vitamin D3 itu adanya di 1.000, 5.000, yang K2 ya, D3K2 tuh 1.000, 5.000, 10.000, sama 50.000. Tapi kalau yang 20.000 belum ada. Jadi kalian belinya yang 10.000 tapi minumnya 2 soft gel gitu. Vitamin D3 kan larut dalam lemak ya kak. Jadi lebih bagus kalau kakak konsumsi bersama dengan lemak. Bisa dengan VCO, olive oil, omega 3, COD liver oil gitu. Kakak Irza, dok saya beli Solaray, B-Complex, dan benfotiamin. Sama-sama ada tiaminnya. Boleh. Gimana konsumsinya? Gak apa-apa kak, benfotiamin itu biasanya brand-brand itu dia 300 mg. Kalau Solaray B-Complex, B1 nya mungkin 100 mg ya kak ya. Apakah pakai dari brand aku nggak sih? Ya 100 mg, gak ada masalah. Kebutuhan benfotiamin itu bisa 300 sampai 500 mg per hari. Konsumsinya, nah beda. Benfotiamin adalah B1 yang larut dalam lemak, sedangkan B-Complex itu larut dalam air. Nah, jadi kalau benfotiamin kakak barengin konsumsinya sama vitamin D3K2 karena sama-sama larut dalam lemak. B-Complex-nya dijarakin gitu. Kakak Renata, tadi udah aku jawab loh kak, usia 10 tahun itu pakainya vitamin D3. Kalau 10 tahun itu kan normalnya kan di 1.000 sampai 2.000, tapi karena ada keluhan naikin menjadi 5.000. Kemudian zinc yang picolinat 22 mg. Kemudian probiotik pakai yang aku nggak punya ya, yang 10 billion ya kak minimal ya kak, 1 kapsul segera setelah sarapan. Itu yang wajib ya kak. Kalau misalnya kakak ada tambahan rezeki, tambahin B-pollen 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Untuk rinitis alergi itu aku rekomendasikan ya kak, B-pollen. Oke, kakak terima kasih ya. Nah, kalau kakak anak-anaknya kakak Renata nih yang rinitis alergi itu nggak ada perut perih sama sekali, kakak pakainya zinc quercetin. Zinc quercetin untuk teman-teman yang bersin-bersin alergi, entah itu konjungtivitis alergi, entah itu rinitis alergi, pakainya zinc yang quercetin. Ini dia. Aku punya lagi namanya zinc quercetin. Zinc quercetin itu merupakan gabungan dari zinc picolinat dan quercetin. Quercetin itu cara kerjanya sama seperti CTM, sama seperti cetirizine, karena dia sifatnya itu antihistamin. Jadi untuk teman-teman yang peralergian, entah itu gatal-gatal, entah itu urtikaria, entah itu eczema, pokoknya yang gatal-gatal, hidung gatal, mata gatal ya kak ya, pakainya zinc quercetin. Tapi zinc quercetin itu mengandung vitamin C kak, jadi hati-hati untuk teman-teman yang nyeri ulu hati perih, tunda dulu konsumsi zinc quercetin, tapi kalau nggak ada silahkan ya. Untuk HB rendah anemia grass fed liver, aku rekomendasikan grass fed liver ya kak. Pembengkakan prostat minum suplemen apa? Aku punya kak, prostat support, cuma lagi habis, mungkin 2 hari lagi ada. Duh kakak Luksi, dok saya punya keluhan, diabetes, asam urat, perut begas, susah BAB, dan punya benjolan, ambeien, vitaminnya apa? Kak, dari semua yang kakak keluhan ini,
Yang pertama kali kakak sembuhkan adalah perut begahnya dulu. Perut begah susah BAB itu merupakan tanda-tanda dari kekurangan asam lambung. Perut begah susah BAB merupakan tanda-tanda dari kekurangan asam lambung. Kakak fokus dulu ya kak di masalah perut begahnya ini. Ingat ya kak, kakak harus membedakan antara perut begah sama perut nyeri. Kalau perut begah berarti kekurangan asam lambung dengan cara konsumsi cuka apel atau betain HCl. Tapi kalau perutnya nyeri ulu hati, perutnya perih, jangan konsumsi cuka apel. Yang kakak dahulukan adalah pengembalian pH lambung kembali normal. Tapi yang harus kakak fokuskan adalah diabetesnya. Ingat, diabetes adalah gerbang dari semua penyakit ya kak. Semakin diabetes kakak, semakin asam urat kakak susah disembuhin, semakin GERD kakak susah disembuhin, semakin hipertensi kakak susah disembuhin. Sehingga daripada itu, kakak pelan-pelan untuk memperbaiki keluhan perut begahnya dulu dengan cara konsumsi cuka apel. Setelah minum cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air, aman, damai, nggak ada masalah. Berarti kakak bener-bener hanya GERD, nggak ada gastritis, silahkan dilanjutkan. Tapi ketika kakak konsumsi konsumsi cuka apel ada keluhan, berarti kakak gastritis, stop cuka apelnya. Jangan makan, diabetes kan kak, jangan makan gula, jangan makan produk ultra processed food, junk food, itu semua di-cut ya kak ya. Rekomendasinya adalah vitamin D3K2, vitamin D3K2 dengan dosis 20.000 IU setiap hari. Kemudian adalah magnesium 3 kapsul, 2 kapsul sebelum makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsi berberin 1 kapsul segera sebelum sarapan dan makan siang dan malam untuk masalah diabetesnya ya kak. Kemudian Kyolic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Itu dulu yang kakak fokusin, karena kalau diabetes kakak perbaikan, maka asam urat kakak juga perbaikan. Untuk masalah keluhan perut begahnya, cuka apel, enzim, aku punya enzim digestif naturbel, silahkan dilihat di keranjang kuning Domi Klinik ya kak. 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Jangan lupa ya kak, probiotiknya perlu juga. 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur. Dok 56 tahun, HbA 6,6. Kakak Irza, lebih penting berberin daripada benfotiamin. Memang benfotiamin itu dapat meregulasi dari karbohidrat, metabolisme karbohidrat, tapi lebih penting berberin ya. Kalau kakak udah benfotiamin berarti kakak juga harus konsumsi berberin. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak Irza, kakak gabungin berberin sama Kyolic blood sugar, itu akan jauh lebih baik. Untuk teman-teman yang HbA1c-nya tinggi, gula darah puasanya tinggi, yang obesitas, yang aku rekomendasikan adalah berberin, Kyolic blood sugar, dan cuka apel. Tapi cuka apel jangan dikonsumsi kalau kalian punya gastritis. Kalau nggak punya gastritis silakan. Berberin menurunkan gula darah. Berberin itu meningkatkan sensitivitas dari insulin. Ketika insulin kakak optimal kerjanya, maka efek sampingnya gula darah kakak juga akan turun. Tapi teman-teman, kalau kalian nggak diet, minum suplemen untuk menurunkan gula darah, tapi masih masukin gula, nggak kelar-kelar akhirnya. Sampai mana, sampai kapanpun nggak kelar-kelar. Jadi harus bener-bener diimbangi. Konsumsi berberin, jangan makan gula gitu. Manula usia 70 tahun insomnia, suplemennya apa ya dong? Insomnia ya kak ya, berarti untuk Manula vitamin D3K2 20.000 IU wajib ya kak. Kemudian magnesiumnya beda ya kak. Untuk kalian yang insomnia, untuk kalian yang mengalami depresi, anxiety, stroke, Alzheimer, pakainya magnesium dari Mactein. Selamat malam kakak Ade. Magnesium dari Mactein. Kemudian tambahannya adalah melatonin 40 mg sebelum tidur. Vitamin D3K2, kemudian magnesium Mactein 3 kapsul sebelum tidur, melatonin 40 mg sebelum tidur. Kalau orang tua kakak udah mulai pikun ya kak ya, udah mulai pikun, demensia, tambahkan vitamin B12. Vitamin B12 1 kapsul sesudah makan ya.